Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya akan coba menganalisa pergerakan IHSG untuk bulan Juni. Apakah bulan Juni ini pergerakan IHSG akan lebih bagus daripada bulan Mei kemarin? Selain itu saya akan coba membahas sekilas top 5 market cap terbesar di bursa ini. Bagaimana analisa dalam 1 minggu ke depan potensi kelima saham ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Hari ini saya akan coba membahas kembali pergerakan dari IHSG. Karena sekarang sudah masuk bulan Juni, IHSG menurut saya sudah menarik untuk diamati kembali. Dan pada bulan Mei kemarin, menurut saya pergerakan IHSG masih sangat oke, karena penurunannya tidak dalam dan masih bertahan di atas support di angka 5.800. Jadi pergerakannya hampir mirip dengan bulan Februari kemarin, sempat menyentuh angka 5.800 dan masih berhasil rebound. Memang di bulan Mei kemarin, IHSG masih belum berhasil naik tinggi di atas garis EMA 50, tapi paling tidak penurunannya tidak tajam dan masih bertahan. Jadi menurut saya bulan Mei pergerakan IHSG masih oke, berarti masih sideways. Dan menariknya bisa kita lihat pada perdagangan hari terakhir bulan Mei kemarin IHSG masih naik tinggi 1% lebih dan naik ke angka 5.947. Jadi saat ini bisa kita lihat telah naik di atas garis EMA 150 dan telah berusaha untuk break dari garis EMA 50. Jadi memang garis EMA 150 belum terkonfirmasi break, tapi menarik untuk kita lihat karena candlenya lumayan solid dan saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50. Saat ini garis EMA 50 di angka 5.975. Jadi saat ini memang telah berada di bawah angka 6.000. Dan angka 6.000 tetap angka yang harus kita perhatikan. Selama IHSG bulan Juni masih gagal naik di atas angka 6.000, IHSG masih akan sideways dan masih akan ada peluang untuk turun kembali mengetes support di angka 5.800. Tapi menurut saya Juni ini pergerakan IHSG harusnya lebih bagus. Sekarang kita akan coba lihat prediksi atau lihat apa yang terjadi pada bulan Juni tahun-tahun sebelumnya. Sekarang saya akan coba ganti ke candle bulanan. Jadi candle yang kita lihat saat ini adalah candle 1 month. Jadi ini contoh candle untuk bulan Mei. Sekarang kita coba lihat untuk candle bulan Juni tahun 2020. Teman-teman bisa lihat ini candle bulan Juni tahun 2020. Jadi bulan Juni tahun 2020 candle masih hijau. Jadi IHSG selama bulan Juni pergerakannya masih naik. Memang pada tahun lalu IHSG sempat turun tajam pada bulan Februari, dari Januari sampai Maret. Setelah itu dari April pergerakannya mulai berhasil rebound dan bisa kita lihat masih bertahan di atas garis EMA 150. Dan teman-teman juga bisa perhatikan sebelumnya pada tahun 2018 IHSG juga sempat berada di atas angka 5.800 dan support ini masih bisa menahan penurunan dari IHSG. Sekarang saat ini 5.800 juga merupakan support yang saat ini masih menahan penurunan dari IHSG. Jadi tahun 2020 bulan Juni IHSG masih ada kenaikan. Sekarang kita ganti ke 2019. Teman-teman lihat di sini. Pada Juni 2019 masih bergerak naik. Nih, jadi selama bulan Juni IHSG trennya masih positif. Sedangkan pada 2018 memang bulan Juninya IHSG turun. Dan jika kita lihat tahun 2017, Juni juga masih candlenya hijau. Jika kita tarik mundur lagi, Juni 16 juga bisa kita lihat IHSG cenderung naik. Jadi Mei turun, Juni mulai naik kembali. Jadi jika kita perhatikan dari 2016 sampai 2020, penurunan bulan Juni cuma di tahun 2018.
Jadi menarik untuk kita lihat pergerakan IHSG untuk bulan Juni tahun 2021. Karena saya lihat masih ada potensi IHSG bulan Juni ini pergerakannya akan lebih baik daripada bulan Mei tahun ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai cash untuk entry maupun sudah ada yang mempunyai saham dan masih hold, harusnya lebih optimis pada bulan Juni ini. Dan kita semua tahu IHSG pergerakannya sangat tergantung dengan pergerakan saham-saham yang market caps-nya besar. Jadi saham-saham market caps besar bisa kita jadikan patokan bagaimana arah kedepannya IHSG. Jadi saya akan coba bahas sekilas top 5 market cap terbesar saat ini. Yang kita lihat ini adalah saham BBCA, karena sampai saat ini bursa Indonesia market cap paling besar adalah saham BCA. Bisa kita lihat saham BCA pada perdagangan terakhir bulan Mei masih bergerak naik, tapi secara tren saat ini masih sideways dan masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Selama bulan Mei ini bisa kita lihat BBCA berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 dan terlihat masih gagal. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar angka 32.050, sedangkan garis EMA 150 di angka 32.150. Dan untuk garis MACD juga masih bergerak sideways. Jadi bulan Juni ini BBCA masih ada potensi untuk mengetes resisten ini. Apabila berhasil break, maka BBCA akan mulai bergerak uptrend kembali dan ada potensi untuk naik menuju target terdekat di angka 33.000. Jadi hampir mirip dengan IHSG saat ini. IHSG saat ini juga masih berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila kita lihat BBCA berhasil break, maka potensi besar juga IHSG akan berhasil break juga dari resistennya. Jadi menarik untuk kita lihat pergerakannya. Oke, peringkat kedua adalah PBRI. Nah, bisa kita lihat PBRI pergerakannya lebih bagus dari BBCA. Karena PBRI saat ini telah berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi sebelumnya sempat berusaha turun di bawah support di angka 4.000 tapi masih berhasil rebound dan saat ini berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi teman-teman bisa lihat peringkat 1 dan peringkat 2 ini pergerakannya atau grafiknya hampir mirip dengan IHSG karena memang IHSG pergerakannya mengikuti saham-saham memang market cap-nya besar. Jadi apabila kedua saham ini berhasil break, maka potensi IHSG untuk lanjut naik akan sangat besar. Sedangkan untuk BBRI apabila terkonfirmasi break, maka target berikutnya ada di angka 4.400 sampai 4.500. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham di harga bawah, menurut saya saat ini saham ini masih sangat layak untuk di hold. Oke, yang ketiga ada saham BMRI. BMRI juga saat ini masih berusaha untuk break dari resisten di angka 6.000. Jadi dibandingkan grafik BBRI dan BBCA, memang BBRI masih kurang bagus karena jarak garis EMA 50 dan 150 masih lumayan jauh. Sedangkan resisten yang dia harus tembus saat ini masih ada 3. Pertama di angka 6.000, kedua di garis EMA 50 di angka 6.100 dan satu lagi di garis EMA 150 di angka 6.225. Jadi sebelumnya ini merupakan support, setelah gagal bertahan berubah menjadi resisten. Kemarin sempat berusaha break, masih gagal, saat ini masih akan berusaha untuk break. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini Mandiri sudah mulai bergerak naik untuk garis MACD-nya. Untuk Telkom bisa kita lihat saat ini sudah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren jangka pendek Telkom saat ini sudah mulai bagus. Jadi sebelumnya gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, turun menyentuh angka 3150 masih berhasil bertahan, kan itu mulai sideways, berusaha break. Saat ini berhasil break, bisa kita lihat candle telah berada di atas garis EMA 50 dan 150. Mulai meretest kembali garis EMA 50 dan 150 dan saat ini masih berhasil rebound. Jadi untuk Telkom saat ini memang banyak sentimen positifnya, sehingga apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk target terdekat ada di angka 3.500. Jadi teman-teman bisa lihat harus hati-hati
angka 3.500 beberapa kali gagal ditembus oleh saham Telkom. Jadi apabila teman-teman mau take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Tapi apabila memang tujuannya investasi, pengen hold lebih lama, silakan saja karena saat ini memang sentimennya lagi bagus. Oke, yang terakhir UMVR, teman-teman bisa lihat memang secara tren dibandingkan keempat saham yang tadi saya analisa, UMVR paling kurang bagus karena saat ini masih sangat downtrend. Tapi menariknya jika kita lihat UMVR saat ini sudah berusaha untuk reversal trend, sudah berusaha untuk rebound. Jadi bergerak sangat downtrend, tapi saat menyentuh angka 5.500 teman-teman bisa lihat mulai berhasil bertahan dan mulai bergerak naik. Memang masih ada resisten yang bisa menahan kenaikan dari UMVR, tadi paling tidak sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Jadi apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, maka terkonfirmasi garis downtrend UMVR telah patah. Jadi UMVR juga menarik untuk kita lihat, dan kelima saham ini bisa teman-teman lihat sudah mulai bergerak naik. Ini yang membuat IHSG juga yang sebelumnya bergerak turun sideways dan saat ini juga pelan-pelan mulai bergerak naik. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat untuk broker summary-nya. Untuk BBCA bisa teman-teman lihat kenaikan hari Jumat kemarin, hari Senin kemarin masih disertai adanya akumulasi. Dan asing bisa kita lihat masih masuk melakukan akumulasi. Setelah tanggal 28 kemarin asing terlihat keluar, tapi saat ini masih akumulasi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini secara keseluruhan masih akumulasi. Untuk BBRI yang sangat menarik, seperti penjelasan saya, setelah asing keluar 100 jutaan lebih, asing masuk lagi pada saat kenaikan 3% ini. Dan pada saat kenaikan 4% lebih ini juga masih masuk dengan jumlah yang lebih besar daripada tanggal 28 kemarin. Jadi asing sudah mulai masuk mengakumulasi saham BBRI, sehingga potensi BBRI untuk melanjutkan kenaikan juga akan sangat besar. Karena memang pergerakan bandar untuk BBRI dan BBCA lebih didominasi oleh asing. Jadi selama asing masih masuk melakukan akumulasi, potensinya lebih besar untuk harga BBRI dan BBCA masih melanjutkan kenaikan. Untuk Mandiri juga bisa kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai akumulasi, dan asing juga bisa lihat 2 hari terakhir ini mulai masuk kembali membeli saham ini. Walaupun jumlahnya tidak sebesar saham BBRI, tapi paling tidak masih masuk akumulasi. Untuk Telkom juga bisa kita lihat, untuk broker summary masih akumulasi pada saat kenaikan 5% kemarin. Di data pergerakan asing juga asing masih masuk dengan jumlah besar. Dan dalam 1 minggu terakhir ini asing masih akumulasi terus pada saham Telkom. Ini yang membuat Telkom juga masih terus bergerak naik. UMVR juga bisa teman-teman lihat, ini terlihat masih sedikit akumulasi, tapi asing bisa teman-teman lihat 2 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi. Sehingga saat ini pergerakannya juga mulai pelan-pelan bergerak naik. Memang secara tren masih kurang bagus, belum bisa kita bilang akan uptrend karena harus terkonfirmasi break dulu dari resistennya, baru kita bisa bilang UMVR akan mulai bergerak uptrend. Tapi dari kelima saham yang saya analisa ini teman-teman sudah bisa lihat asing sudah mulai masuk kembali ke bursa kita, pergerakannya atau trennya sudah mulai bergerak naik kembali, sehingga saya lihat harusnya bulan Juni pergerakan IHSG akan lebih bagus daripada bulan Mei ini. Kecuali tiba-tiba ada berita sentimen negatif yang datang. Selama tidak ada berita sentimen negatif seperti mungkin angka COVID yang meningkat atau ada masalah lain, harusnya Juni IHSG akan berada pada zona hijau. Jadi candle bulanannya harusnya akan terbentuk candle hijau atau minimal lebih bagus pada bulan Mei. Tapi tetap kita harus analisa setiap hari, kita harus perhatikan terus saham-saham yang kita punya bagaimana candlenya per hari. Bukan lihat candle per bulan. Karena pergerakan per hari akan lebih bagus kita amati terus. Jadi semoga bulan Juni ini kita semua bisa mendapatkan profit yang lebih bagus daripada bulan Mei atau bulan-bulan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.